Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Ya, oke teman-teman. Kali ini saya akan membuat rekomendasi HT. Jadi rekomendasi HT khusus Bofeng. Jadi khusus Bofeng teman-teman ya. Dan ini Bofeng mulai dari pemula sampai yang udah ya lumayan gitu ya. Jadi ini HT, tapi semuanya HT pakai layar ya teman-teman ya. Bukan yang BF88S atau sekaliannya, tapi ini yang pakai layar semua. Dan ini semuanya dual band. Mulai dari yang viral, mulai dari yang sejuta umat, mulai dari yang ereknya peka, mulai dari yang punya fasilitas mumpuni, mulai dari powernya paling besar. Ini akan kita tampilkan di sini dari merek-merek Bofeng ya. Jadi nggak banyak teman-teman ya, nggak banyak yang akan saya tampilkan di sini. Nanti akan kita tampilkan buat Anda semua ya. Dan ini nggak ada nomornya, jadi nggak pakai nomor 1, nomor 2 nggak pakai ya. Tapi kita akan sebutkan mulai dari yang awal dulu aja. Jadi kita akan coba dari yang awal yang memang masih banyak dipakai sampai saat ini dan masih digunakan buat teman-teman semuanya ya. Dan itu pasti ada di tempat Anda. Pasti ada di tempat Anda salah satunya ya. Nah, sebelum kita teruskan ya, karena pembahasan masalah HT Bofeng ini pasti setiap saat, setiap waktu itu pasti ada teman-teman ya. Karena ini HT ya dari awal pemunculan belum ada yang terkenal, belum ada yang macam-macam, Bofeng udah muncul duluan teman-teman. Belum ada yang HT canggih-canggih, Bofeng sudah keluar duluan ya. Makanya dia akan terus dipakai sampai saat ini. Jadi bukan berarti yang keluaran pertama itu akan ketinggalan zaman. Tidak seperti handphone, HT tetap masih oke. Oke, kita seruput dulu kopinya sebelum kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah kita udah seruput kopinya teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita coba untuk memberikan rekomendasi HT Bofeng mulai dari yang pemula sampai yang udah biasa menggunakan HT ya. Mari kita simak sama-sama teman-teman, dan nanti link pembeliannya akan kita coba usahakan tampilkan ya di tag video ini atau di deskripsi. Kalau ada ya kita tampilkan ya, kalau nggak ada ya kita nggak tampilkan teman-teman, karena kita akan berusaha mencarikan yang ada. Jadi bukan berarti ya kayak kemarin teman-teman bilang menentukan merek tertentu, tidak ya. Jadi nyatanya semua merek kita tetap tampilkan di channel kita. Yang penting ada HT-nya di sini kita tampilkan teman-teman. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Yang pertama muncul di hadapan kita ini adalah Bofeng UV5R. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Bofeng UV5R teman-teman ya? Jadi Bofeng UV5R ini sangat legendaris sekali. Dari awal pemunculannya sampai saat ini nggak bakalan terhapus dari dunia perhatian ya. Meskipun ini sangat lama sekali teman-teman ya. Ini mungkin lebih dari 10 tahun HT ini ya, lebih marahan ya. 2014 saja udah ada HT ini ya. 2014, 2012, 2011 ini sudah ada teman-teman. Nah, bayangin sampai saat ini HT ini masih eksis, Bofeng UV5R. Jadi ini HT legendaris yang memang sampai saat ini masih digunakan. Jadi ini sekarang udah PTT-nya udah plastik ya, ada 2 tombol shortcut, kemudian tombol ciri khas di depan seperti ini, dan ini bukaannya seperti ini sangat bagus banget ya. Kemudian kecil ukurannya, simple, ada lampunya, kemudian ya semuanya simple teman-teman ya. Dual band, FM radio juga ada, tapi ya untuk yang lain nggak ada teman-teman. Untuk airband nggak ada, tapi FM ada. Nah, tapi yang punya saya ini spesial teman-teman ya. Ini spesial Bofeng yang ada ya.
nggak seperti boveng-boveng yang lain ya. Anda bisa lihat tulisannya ya. Anda bisa lihat tulisannya nih ya. Nah, Anda bisa lihat tulisannya yang kita buka seperti ini. Nah, Anda bisa lihat nanti boveng yang biasanya ada di pasaran itu seperti ini. Sebentar saya ambil ya. Nah, ini kebetulan bovengnya nggak ada, yang ada Texas ya. Nah, yang ada di pasaran tuh tampilannya seperti ini teman-teman. Tuh, tulisannya seperti ini. Nah, ini yang di pasaran seperti ini tulisannya ya. Tapi ini yang spesial seperti ini punya saya yang UV5R ya, beda ya kan. Nah, ini kalau dihidupin juga beda tuh. Dia nggak ada item-itemnya seperti ini. Kalau dihidupin tuh muncul semua, ini enggak, ini bisa lihat ya. Nah, oke teman-teman, jadi tulisannya beda ya. Kalau kita pencet menu juga ini besar. Ini kita pencet menu, dia agak kecil tapi bold ya, dia bold tulisannya. Bisa dilihat ya. Beda ya teman-teman ya. Oke, jadi ini UV5R yang asli yang pertama keluar ya, bukan yang asli, maksudnya yang pertama keluar ya. Dan ini UV5R yang saya dapatkan dari salah satu supplier ya waktu itu ya. Ada di TikTok, waktu itu dia nawarin saya untuk review, dan waktu datang ini saya terkejut, loh kok bovengnya agak lain ya. Ini bovengnya agak lain, ini agak beda gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ya, kalau Anda dapat boveng yang seperti ini tulisannya ya, jadi bukan WLN-nya, ini bukan WLN, ini murni boveng ya. Kalau yang seperti ini teman-teman tampilannya, ini dia modulasinya kenceng banget, tidak seperti boveng biasa yang agak sedikit bindeng-bindeng gitu ya. Tapi ini enggak, loud and clear banget, suaranya clear sekali. Dan untuk memprogramnya juga tidak sama dengan menggunakan boveng UV5R biasa. Dia ada chip, ada ini ya, khusus UV5R-nya yang ini ya. Kalau ini pakai chip bisa, ini nggak bisa pakai chip. Ini dia pakai khusus boveng UV5R untuk memprogramnya teman-teman. Oke. Dan sekali lagi, mungkin teman-teman semua udah punya ini ya di rumah ya, boveng UV5R. Jadi buat pemula nggak ada masalah. Ini HT ini oke kok ya, nggak ada masalah, masih bisa dipakai sampai saat ini. Dan nyatanya saya gunakan juga oke ya sampai detik ini. Oke teman-teman, ini boveng UV5R kita taruh dulu. Kemudian HT sejuta umat lagi yang keluar itu adalah UV82. Tapi ini saya wakili Fofung teman-teman ya, sampai masih sama saudaranya lah ya, Fofung. Dan saat ini juga ada merek-merek yang lain seperti Racom, kemudian ada Kinota juga ada ya, sama ya dengan modelnya seperti ini. Nah, ini teman-teman HT sejuta umat, ini yang sangat mudah diprogram, tapi memang nggak bisa dikasih nama di sini. Dia harus pakai komputer sama dengan boveng yang lain. Tapi kalau program aja bisa pakai angka-angka gitu bisa ya, nggak ada masalah. Dual PTT dan ya baterainya juga besar, suaranya enak, ada senternya, dan ini di mana-mana dulu banyak yang pakai karena suaranya juga oke ya, suaranya oke, receive juga oke ya. Jadi kalau menggunakan antena bawaan ini semuanya peka teman-teman ya, peka untuk boveng. Jadi UV82 ini adalah HT sejuta umat yang sampai saat ini masih direkomendasikan. Kemudian selanjutnya ini adalah satu-satunya boveng yang ereknya paling peka di antara semua boveng yang diproduksi sampai detik ini ya. Ini yang paling peka. Ini adalah boveng UV9R Plus New. Seperti tampilannya. Jadi ini 5 watt ya teman-teman. Nah ini udah kalah ya, udah kalah biasa. Kalau udah lama-lama udah kalah ya. Ya teman-teman seperti itu. Jadi ini kebetulan saya dapat yang sudah Type-C, tapi mungkin teman-teman ada juga yang belum Type-C, ya itu nggak ada masalah ya. Tapi yang jelas ini ereknya peka banget. Jadi boveng UV9R Plus New, ingat ada new-nya ya. Jadi bukan UV9R Plus saja, tapi ada new-nya di belakangnya. Nah, ini baterainya udah sulit dibuka ya, udah kenceng. Oke teman-teman, ini adalah satu-satunya boveng terpeka saat ini. Sampai detik ini belum ada boveng yang paling peka dari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Ini adalah boveng yang
nggak semua orang punya, teman-teman. Ini adalah UV9R Matte ya. Nah, ini 3 band, dia VF, UHF dan 250 ya. Dan tampilannya seperti ini, elegan sekali ya. Ini seperti tampilan seperti UV9R Plus ya. Tapi ini UV9R Matte. Jadi lebih elegan lagi ya, modelnya seperti ini. Anda bisa lihat teman-teman ya. Ini UV9R Matte. Mungkin jarang Anda lihat ya. Anda bisa lihat di sini. PTT-nya juga udah plastik ya. Keren, pokoknya bentuknya keren. Ya, ini UV9R Matte yang mungkin jarang Anda lihat. Selanjutnya, sebelum ada boveng-boveng yang wattnya besar, ini ada 2 boveng yang memang di awal dulu itu paling besar ya teman-teman. Ini kalau saya nggak salah yang satu ini adalah BFH 6 ya. Jadi ini keluarnya 7-8 watt. Tampilannya seperti ini. BFH 6 ini, dan ya ininya udah kalah teman-teman. Ini udah kalah, udah rompol sendiri. Kemudian ini PTT-nya plastik tapi awet, PTT-nya ternyata nggak rompol ya. Yang rompol itu ini teman-teman ya. Yang ini nggak rompol, masih mantap ya. Oke, ini boveng BFH 6 mendekati 10 watt teman-teman. Jadi boveng terbesar saat itu. Dan setelah itu meluncur lagi boveng BFH 7. Nah, ini lebih modis lagi, modelnya modis, saya senang banget waktu itu. Dan PTT-nya udah plastik ya, udah plastik. Kemudian ya ini juga kalah teman-teman ya, seperti biasa. Ini terang banget layarnya. Oh, ini udah mati ya, mau dicas, lama nggak dicas. Ini layarnya terang sekali teman-teman ya, layarnya terang sekali, dan untuk mancar oke, modulasi kenceng ya. Dan dua-duanya ini kalau pakai antena bawaan peka banget teman-teman. Jadi ini rekomendasi saya waktu Anda mungkin yang kesulitan mencari hati-hati power besar saat itu, ini rekomendasi saya untuk komunikasi satelit waktu itu ya, karena belum ada Wirecom, belum ada yang lain-lain, ini udah keluar duluan. Oke, kita taruh. Kemudian selanjutnya ini juga yang boveng yang jarang teman-teman lihat, tapi ada sih, tetap ada. Ini berwarna juga, dan tampilannya dia seperti punyanya Woksun kalau nggak salah ya, model seperti Woksun ini ya. Ya, ini PTT-nya udah plastik teman-teman, modelnya agak miring seperti itu, sudah Type C, nice. Kemudian ini ada 2 tombol shortcut, kemudian tombol-tombol seperti ini sangat bagus sekali dilihat tampilannya, keren teman-teman, benar-benar keren ini kalau dilihat dari dekat ya. Kemudian ya seperti itu, ada lampu senter juga, tampilannya oke, berwarna, mantap. Dan ini juga merupakan boveng yang saya suka ya, saya bawa-bawa ya. Tapi ya kalau dengan UV5R justru ini yang sering saya bawa, meskipun bentuknya seperti ini, tapi ini sepanjang masa teman-teman ya. Karena ini juga satu-satunya boveng yang saya punya dan nyarinya susah ini, yang UV5R ini ya. Mungkin ini kalau di luar mungkin UV5R GT kalau nggak salah ya. Ada itu UV5R GT itu ya di luar sana. Tapi di sini UV5R saja tulisannya. Oke teman-teman, kita tinggalkan ini UV21 ya. 21 Pro. Selanjutnya teman-teman, nah ini dia. Ini adalah yang wajib buat teman-teman mungkin kalau mau naik gunung atau hiking atau jalan kemana gitu ya, mungkin di laut atau di mana, Anda butuhkan HT yang ada GPS-nya dan bisa APRS. Ini adalah boveng UV5RM Pro. Jadi RM Pro dengan RH Pro itu sama saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya yang RH Pro itu nggak ada masalah ya, dan punya RM Pro juga boleh, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini juga sudah Type C, baterainya besar, kemudian PTT juga sudah plastik. Kemudian di sini nggak ada lampu karena di sini dipakai untuk GPS. Jadi ini sangat oke banget teman-teman, kita pakai untuk yang boveng UV5RM Pro ini. Ada GPS, ada APRS, bisa setting manual di HT-nya. Dan itu nanti kalau mau lihat penampilan seperti apa bisa lihat di review kita ya. Nanti kita akan coba tampilkan, atau Anda cari aja ya
Di review-review saya itu ada semua kok ya. Nah, itu ada wireless program, ada GNS ini untuk GPS-nya, kemudian ada NOA-nya, ada APRS ya. Jadi ini sangat mantap sekali ya. Harganya pun nggak mahal tentunya. Baofeng UV5RM Pro atau UV5RH Pro ini harganya masuk di kantong kita semua. Kita taruh tentunya untuk yang wajib bagi Anda naik gunung ya ini. Karena ada GPS-nya. Jadi kalau Anda tersesat, Anda bisa ngirim kabar posisi koordinat di mana atau ngirim berita pakai APRS bisa. Nah, terutama yang amatir ya, ada call sign-nya. Oke teman-teman, ini dia yang terakhir ya. Yang terakhir dan satu-satunya Baofeng terbesar wattnya saat ini. Ini adalah Baofeng UV26. Jadi Baofeng UV26 ini PTT juga ada plastik, kemudian sudah Type-C, kemudian ada GPS-nya tapi nggak bisa APRS teman-teman. Ini ada GPS-nya tapi nggak bisa APRS komunikasi seperti ini ya. APRS-nya beda ya. Ini APRS-nya dia sesama HT aja, jadi tidak bisa ngirim ke iGate gitu ya. Nah, ini juga berwarna, bagus warnanya. Kemudian dia juga ada Bluetooth teman-teman. Ini bisa diprogram pakai Bluetooth yang UV26 ini ya. Nih kita lihat UV26 ya, UV26 ya. 3 band teman-teman, ternyata 3 band ya, sama 250. Jadi UV26 ini yang saya punya, ini kalau di VHF itu bisa keluar 11 watt teman-teman ya, 11 sampai 12 watt. Di UHF-nya bisa sekitar 8-9 watt ya. Ini untuk Baofeng UV26, sangat besar sekali powernya. Jadi ini AT terbesar wattnya dari Baofeng ya, Baofeng UV26 yang pernah saya pakai ya. Dan ini juga saya rekomendasikan buat teman-teman, bagi teman-teman yang mau ya naik gunung ya, atau mungkin mau kemana gitu ya, tapi ini nggak bisa komunikasi APRS ya, cuman bisa ngirim data APRS, data ke sesama HT Baofeng ya. Nah, kalaupun tidak, Anda bisa ngirim koordinat. Di sini kan bisa terbaca koordinat, nanti Anda bisa kirim koordinatnya di mana posisi Anda tersesat. Itu bisa ya teman-teman ya. Ini untuk scan, sorry. Kalau untuk GPS mungkin ini ya, saya udah lupa menunya teman-teman, karena jarang dipakai ini. Jadi yang jelas ada GPS-nya di sini teman-teman ya. Ini ada GPS-nya. Jadi bisa ada time zone, ada ini, semua diisi ya teman-teman untuk menentukannya. Ntar saya coba ya, GPS itu bisa kebuka kok, tapi harus dipencet yang mana itu saya lupa ya. Oke, kita coba lihat dulu. Bukan ini ya, nanti di review saya teman ya. Teman-teman ya, di review saya ada kok ya, karena di sini saya udah lupa ini GPS-nya itu bukanya di mana ya. Dia bisa terbuka di sini tampilannya, kemudian kita bisa mengetahui di mana posisi kita, sehingga tidak repot-repot lagi melaporkan kepada teman-teman kita yang mungkin ada di luar sana ya. Nah, seperti itu. Enggak ada teman-teman ya. Ada kok shortcutnya itu. Nah, ini shortcutnya ini nih. Jadi ini tekan ini lama ya. Jadi dia akan keluar koordinatnya di situ ya. Nah, ini sementara kan belum lock, GPS-nya belum lock, jadi belum kebaca. Nanti kalau sudah lock dia akan kebaca. Seperti itu teman ya. Jadi ada dua yang ada GPS-nya, tapi yang ini bisa APRS, yang ini enggak. Jadi APRS-nya untuk amatir, yang ini yang bagus dipakai UV5RM Pro dan UV5RH Pro. Nah, itu dia teman-teman ya yang bisa saya tampilkan rekomendasi dari saya. Sebenarnya banyak banget HT Baofeng ya yang ada di pasaran, tapi saya hanya ambil sebagian yang sekiranya itu mempunyai keunggulan yang luar biasa ya, baterainya awet. Ini semuanya yang saya tampilkan di sini ya. Sebenarnya ada juga HT yang kecil ya dari Baofeng, kebetulan barangnya saya nggak ada, saya bisa sebutkan aja itu UV3R dari Baofeng. Itu bagus juga, suasananya teman, bersih ya.
Cuman programnya ya agak sulit buat teman-teman pemula ya. Mencet tombolnya kan cuma ada 3 tombolnya, jadi kalau kita nggak salah-salah mencet agak sulit. Makanya saya tampilkan yang mudah-mudah saja, yang bisa dipencet-pencet banyak tombolnya. Ya ini dia yang ada di depan kita, dan ini merupakan HT-HT yang mungkin salah satunya ada di tempat Anda saat ini ya. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi kita mengenai HT Boveng yang ada di pasaran saat ini. Dan ini hanya sebagian yang saya tampilkan teman-teman, tapi inilah yang terbaik yang saya tampilkan buat Anda semua. Mulai dari yang benar-benar legend, mulai dari yang viral sejuta umat, mulai dari yang powernya besar, mulai dari yang modelnya bagus, mulai dari yang ereknya peka banget, dan ada fitur fasilitas dari GPS, APRS. Kemudian yang terakhir, yang powernya paling besar. Sebenarnya ada juga yang DMR, tapi kita nggak masukin teman-teman, karena budgetnya sudah di atas ini. Dan ini adalah HT analog, makanya rekomendasi bagi pemula dan menengah. Ya kalau sudah DMR berarti sudah naik ke atas lagi ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan silakan dicari buat Anda yang mungkin mau mulai menggunakan alat komunikasi, belajar, dan nanti bisa masuk bergabung bersama Amatir Radio, mungkin bisa ujian rapi atau ujian orari, silakan saja teman-teman ya. Atau mungkin Anda sudah masuk di instansi dan itu nanti bisa menggunakan lisensi dari instansinya, komersialnya. Atau bagi Anda yang mungkin ada di komunitas ya, atau mungkin relawan-relawan, itu juga biasanya kalau di luar jangkauan handphone atau juga jangkauan BTS dari provider, pasti sudah nggak bisa ya. Dan itu HT sangat berfungsi sekali untuk alat komunikasi Anda tentunya. Dan ini menjadi pilihan di mana Anda bisa menentukan dengan budget yang sederhana, budget yang murah maksud saya, sampai budget yang menengah itu bisa kita ambil ya untuk alat komunikasi kita di saat darurat. Sekali lagi, alat komunikasi ini sekali lagi tidak seperti handphone, dia akan selalu berguna sepanjang masa teman-teman, sepanjang masa. Jadi meskipun alat sekarang sudah digital, sudah teknologi, sudah canggih, tetapi nggak ada gunanya kalau dalam keadaan darurat. Misal satu perang semuanya hancur lebur, atau gempa, bencana, hancur lebur, nggak ada listrik, nggak ada, semua alat komunikasi mati, yang terutama handphone menggunakan jaringan internet mati, maka ini adalah jawabannya. Kita menggunakan alat komunikasi HT untuk saling berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Bahkan kalau di orari, kita punya satelit yang selalu melintas 1 jam sekali, itu IO86 atau 8A2 orari, yang kerjasama dengan BRIN atau kerjasama dengan 8 dulu untuk membuat satelit yang dimana diaktifkan pada saat bencana, maka fokus ke berita bencana di mana lokasi itu berada. Sehingga teman-teman menggunakan HT sangat penting sekali untuk situasi darurat. Sekali lagi, apapun itu zamannya, apapun itu kecanggihan teknologinya, alat komunikasi HT tetap sepanjang masa. Sekian dari saya, yang kecali itu ingin dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri. Bye-bye.